Geger, artis Davina Karamoy angkat bicara dan mengungkap bahwa dirinya siap menempuh jalur hukum atas tudingan panas, bahwa dirinya diduga menjadi orang ketiga dalam prahara rumah tangga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryatejo dan Niena Kirana. Langkah itu rencananya akan ditempuh Davina Karamoy menghadapi isu miring di sosial media yang menduga dirinya merupakan orang ketiga yang jadi pemicu karamnya rumah tangga Dito dan Niena yang kabarnya berujung gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Prahara ini terungkap dari suatu postingan suatu akun di sosial media yang mana akun tersebut menandai akun @Davina Karamoy. Hal itu pun mendorong artis Davina Karamoy ikut berkomentar. Lantas, seperti apa respon Davina Karamoy selain berencana membawa isu tersebut ke ranah hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Makin sengit isu miring di sosial media yang menyebutkan artis Davina Karamoy diduga menjadi orang ketiga dalam prahara rumah tangga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryatejo. Karena merasa tersudutkan oleh isu miring tersebut, Davina Karamoy pun ingin menempuh jalur hukum. Isu miring tersebut awalnya muncul dari postingan suatu akun di sosial media tentang dugaan adanya aksi perselingkuhan. Postingan dari akun tersebut menandai sebuah akun yang bernama @Davina Karamoy. Postingan tersebut mengungkap pula bahwa istri sah mantan Menpora sempat melabrak diduga Davina Karamoy. Namun, postingan tersebut menguak bahwa diduga Davina Karamoy justeru mengajak adu fisik. Postingan tersebut juga mengungkapkan isu bahwa istri sah dari mantan Menpora sudah menggugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan meskipun belum ada putusan. Seperti inilah postingan yang ramai di sosial media tersebut. Sama aja, gatal dua-duanya. Terlepas dari masalah yang terjerat dari kedua belah pihak, tapi kan di sini yang rugi istri sah loh. Bukan karena gue kenal secara harafiah dengan istri sah ya, tapi secara naluri wanita, gue murka sama perbuatan kedua betina dan jantan gak tahu diri ini. Oi, lebih parahnya si multitalente dan lontepreneur ini dilabrak istri sah, terang-terangan dia. Pede banget loh, dan ajak gelut istri sah. Bahkan laporan ke si jantan yang masih suami istri sah. Istri sah memang sudah menggugat cerme atau cerai di Pengadilan Agama Negeri Khayangan bagian selatan, namun belum ketok martil putusan yang mulia. Menanggapi isu miring yang kian panas di sosial media tersebut, Davina Karamoy dalam komentarnya justeru mengaku bingung dengan isu yang muncul. Apa yang perlu diklarifikasi aku pun bingung hahaha. Tapi disadarinya pula bahwa isu tersebut sudah dirasanya kelewatan hingga ia pun berencana akan menempuh jalur hukum. Sampai isunya semakin kelewatan, sepertinya harus dibawa ke jalur hukum ya. Jalur udah di tahap membebaskan dan mencoba ikhlas saja. Mereka mau ngomong apa atau fitnah apapun, walaupun kadang fitnahnya suka di luar nurul, jadi dibawa bercanda aja. Sebelumnya, jagat maya sempat ramai terkait postingan yang diduga adalah akun milik istri sah mantan Menpora Dito Aryatejo. Dalam postingan istri sah mantan Menpora yang kembali ramai di sosial media tersebut, tampak foto Davina Karamoy tengah berolahraga di gym. Yang menohok adalah kalimat yang disematkan pada foto tersebut, yaitu, "Yuk, yang mau kayak Davina Karamoy, nge-gymnya di Kemenpora." Kalimat tersebut seakan mengungkapkan bahwa aktivitas Davina Karamoy tengah nge-gym ketika itu dilakukan di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Dito Aryatejo.
Namun, terkait hal tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak Davina Karamoy ataupun sang mantan menteri. Di sisi lain, Davina Karamoy baru-baru ini sempat mengungkap bahwa hidupnya di tahun diwarnai lika-liku naik turun. Ada momen yang membanggakan, tapi ada pula yang membuatnya gundah gulana, bahkan rasa pilu. Lantas, benarkah perjalanan hidup Davina Karamoy yang penuh up and down tersebut, termasuk dengan isu dugaan dirinya terlibat dalam prahara rumah tangga mantan Menpora? Banyak lika-liku ya, ups and down pasti ada, tapi ya pastinya aku bersyukur aja sih tahun ini. Banyak rezeki juga, banyak rintangan juga tetap ada, tapi ya tetap grateful, bersyukur aja sih. Tak hanya itu, Davina Karamoy juga mengungkap sejumlah hal baru yang ingin dilakukannya di masa datang, baik dalam karir maupun dalam hidupnya. Dalam kehidupannya, Davina Karamoy ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Dan dalam hal karir, ia ingin menjajal hal-hal yang sebelumnya belum ia jalani. Dalam dunia akating, Davina Karamoy ingin mencoba genre-genre baru, termasuk action dan pes psikologi thriller, serta komedi. Tak hanya itu, di masa datang, Davina Karamoy juga ingin lebih banyak bersyukur. Ia ingin lebih banyak menikmati waktu bersama keluarga dan menghabiskan setiap momen bareng keluarga. Lebih bisa diatur lah tahun ini, alhamdulillah. Dinobatkan jadi atlet padel juga ya? Waduh, itu bercandaan aja Mbak. Oh, ini memang banyak waktu untuk padel atau gimana? Alhamdulillah lumayan, cuman akhir-akhirnya memang udah enggak, tapi memang sempat lagi sering banget sih waktu itu. Mungkin nggak ekspektasinya kalau mungkin di dunia entertainment aja ya, di persyutingan mungkin ingin mencoba genre-genre baru yang belum aku coba, kayak action atau kayak psychology thriller. Yang seperti itu kayaknya aku penasaran untuk coba sih, dan lumayan ketagihan komedi juga, jadi hopefully semoga ada project komedi lagi ya ke depannya. Untuk diri sendiri mungkin lebih banyak bersyukur dan semakin mencoba hal baru aja sih. Bareng keluarga kali ya, banyak bisa menghabiskan waktu dibanding tahun lalu. Semoga semakin banyak juga waktu sama keluarga, semakin banyak bersyukur aja, dan semoga dilancarkanlah segala kegiatannya, segala urusannya. Ketika Davina Karamoy akan menempuh jalur hukum lantaran namanya diisukan. Jadi orang ketiga rumah tangga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Arya Tejo. Lantas, seperti apa pula pengakuan Davina Karamoy yang menyebut dirinya punya bodyguard? Beberapa waktu lalu, Davina Karamoy dan kedua kakak kembarnya Sandri dan Sandro Karamoy sempat tampil bersama di suatu acara yang sama. Mereka mengaku gembira karena inilah tampilan perdana mereka satu frame bertiga di layar kaca. Pada momen langka tersebut, Davina mengungkap bahwa selain ia memiliki kakak kembar dan adik kembar, sebenarnya ia sendiri pun lahir kembar 5. 2 kembarannya alami keguguran ketika masih dalam kandungan, sehingga yang terlahir hanya bertiga yang semuanya perempuan termasuk Davina. Namun, 2 saudara kembar Davina lainnya meninggal dunia dan kini hanya tinggal Davina. Meski sempat merasa sedih, namun kini Davina mengaku bahagia karena ia masih punya 2 kakak laki-laki kembar dan 2 adik perempuan kembar pula. Kesibukan syuting membuat mereka jarang bisa kumpul bersama. Namun, mereka tetap meluangkan sekali atau 2 kali dalam seminggu untuk quality time kumpul bersama keluarga. Pastinya happy banget dong datang ke ITA ini bisa bertiga, dan mungkin ini pertama kalinya juga kita tampil di layar kaca bertiga. 1 frame bertiga. Dan memang dari awal, walaupun aku nggak masuk dalam Indonesian Television Awards ini, tapi aku happy banget kita bertiga dapat tawaran untuk bacain nominasi, dan apalagi tahu kalau bertiga sama kakak, jadi happy banget. Happy banget. Senang. Ya. Finally ya. Iya, Ya. seru sih. Iya benar. Ini momen langka, asik momen langka nggak tuh?
Iya, jadi happy Happy banget. banget. Mungkin ya, karena memang Kita punya kesibukan masing-masing. kesibukan masing-masing. Iya. Kakakku syuting, yang ini syuting. Jadi memang untuk satu frame tuh jarang banget. Tapi sebenarnya kalau di podcast atau di mana aku tuh sering nyebut kok kakakku kembar 2 cowok, inilah yang aku maksud gitu. Iya, aku tuh aslinya sebenarnya kembar 5, tapi karena jarak aku sama kakakku ini cuma beda setahun, jadi waktu kakakku baru lahir 5 bulan bayi, mama tuh langsung ngisi aku, jadi intinya nggak berkembang dan gugur. Tapi ya nggak apa-apa, aku masih punya adik lagi 2 kembar cewek, jadi udah cukup ber-5. Iya. Oh pasti. Sering. Even Tapi- though kita syutingnya Padat lah. padat, tapi pasti minimal Sempetin. seminggu sekali, seminggu 2 kali adalah kita quality time. Karena memang kita ber-5 termasuk yang dibilang cukup akur. Jadinya pasti ngerasa sepi banget sih kalau kita lagi jarang ketemu ya. Benar. Intinya gitu lah. Kayak ada yang kurang gitu. Yes. Ya senang sih akhirnya kita bisa bacain nominasi bareng karena selama ini Davina punya dunia masing-masing, Sandro syutingnya masing-masing, kita akhirnya bisa bersatu di sini. Oh iya, jadi setiap Sabtu Minggu atau mungkin hari biasa Davina free-nya, Sandri free atau aku free, kita sering ngumpul bareng keluarga itu sih bareng. Davina mengaku ia dan kakak laki-laki kembarnya sangat kompak. Davina selalu mengikuti kakak kembarnya kemanapun mereka pergi. Karena itu pula lah, Davina kini gemar berolahraga mengikuti hobi kedua kakak kembarnya. Davina juga menyebut bahwa kedua kakak kembarnya sudah seperti bodyguard baginya. Davina juga mengungkap tentang kehidupan asmaranya ketika itu. Oh kita kompak banget Kak, kita kemana-mana selalu full team. Dan curhat-curhatan juga kita. Iya. Jadi ya mungkin gap sebagai itu tetap ada, cuman nggak begitu nge-set boundaries banget karena emang secara umur juga cuma beda setahun ya Kak. Iya. Jadinya banyak kesamaan dan kayak aku suka olahraga juga basicnya pertama kali karena kakak-kakakku yang cowok yang ngajarin. Emang dari kecil kan bertiga. Pasti dong bodyguard utama aku. Iya. Pasti dong, Betul, harus. iya, pasti. Oke deh. Terima. Apa? Olahraga dia kan pengen belajar kayak boxing atau belajar basket, biasanya dia nanya-nanya aku gimana sih cara ini olahraga yang benar dan segala macam. Iya. Sama nge-gym juga dia, teman dia nge-gym juga. Oh. Doakan aja yang terbaik. Ketika Davina Karamoy menyebut punya bodyguard 2 kakak kembarnya. Lantas, di sisi yang lain, seperti apa respon Raffi Ahmad saat dirinya sering diterpa kabar berita miring? Tak hanya Davina Karamoy, artis lain seperti Raffi Ahmad juga tak jarang dihujani berita-berita miring. Mulai dari kabar miring dirinya diduga suka bermain perempuan, dugaan terlibat judi online, hingga isu tentang pencucian uang. Namun mengetahui munculnya isu miring tersebut, Raffi Ahmad justru meresponnya dengan sangat santai. Seperti inilah respon santai Raffi Ahmad tahun lalu ketika didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Ya nggak apa-apa, cuman intinya politik ini ayolah politik yang damai aja, atau juga ya saya bukan politisi, saya hanya ada di garda terdepan salah satu paslon. Ya mungkin nih seragamnya sama nih, sengaja nih. ya ibaratnya kita janganlah, maksudnya kalau menyerang itu menyerang yang sehat aja, berpolitik itu berpolitik yang sehat. Hoaxnya nih dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab suka terlalu berlebihan gitu. Jadi tapi juga saya yakin lah masyarakat juga udah pintar, udah netizen apalagi udah pintar, sudah bisa menilai kok mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Semakin lu menuduh tapi tidak ada bukti, maka sama saja mempermalukan diri sendiri. Akhirnya dia yang jadi pemenang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.